Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih seputar tenaga dalam. Jadi inti pembahasan kita adalah sambungan yang kemarin. Sebelum saya mulai lebih lanjut, mari kita tonton bersama cuplikan berikut. Baiklah, kita akan lanjutkan sampai di mana. Jadi yang iklan tadi itu bukan bermaksud untuk menjelekkan ya, ataupun ingin menjatuhkan praktisi lain, ataupun ingin menjelek-jelekkan spiritual lain. Yang intinya di sini saya ingin berbagi mengenai pertunjukan seperti ini. Jadi supaya kita itu bisa, yang lain juga bisa paham seperti apa dan bagaimana. Karena banyak sekali yang di luar sana mempertontonkan ke publik dengan pertunjukan seperti ini, sehingga bagi yang awam sekali, sangat-sangat awam sekali, itu beranggapan bahwa inilah yang dimaksud ilmu karomah, ilmu hikmah, padahal bukan seperti itu. Jadi di sini saya akan memperkenalkan, bukan berarti tujuan saya ingin terkenal, namun tujuan saya adalah untuk memperkenalkan fakta sebenarnya supaya kita bisa sama-sama tahu. Adapun yang di video tadi itu sebagai bentuk cuplikan yang mana udah saya rangkum bahwa pembahasan saya kali ini adalah mengenai ilmu seperti ini. Jadi tadi itu kan yang pertama ada gelang tuh, gelang diletakkan, terus orang mengolah dirinya, terus melakukan penyerangan terhadap gelang tersebut, terus akhirnya mental. Apakah memang nggak ada jalan lain selain mental? Sebenarnya ada. Cuman karena mereka udah tersugesti, udah menanamkan sugesti dalam dirinya, bahwa gelang itu seolah-olah ada suatu kekuatan yang sangat besar di dalam gelang tersebut. Makanya mereka sampai ada reaksi yang namanya mental. Sebenarnya ketika dia mau nolak, insya Allah sebenarnya mereka nggak sampai mental kayak gitu. Jadi nggak semua orang ya bisa mental kayak gitu. Sebenarnya itu videonya panjang, cuma saya potong. Di situ ceritanya seperti ini. Ada orang mau pengetesan, ingin beli gelang, akhirnya dipanggil lah ke sana, terus sebelum pembayaran dimulai itu harus ada pembuktian dulu. Nah, akhirnya dibuktikanlah seperti itu. Tapi anehnya di sini itu yang mempraktekkan adalah santrinya sendiri. Nah, coba sekiranya panggil yang mau beli ini, sekiranya bawa saksi, terus temannya sendiri yang mau nyerang, itu pasti nggak sampai terjadi mental kayak gitu. Jadi jangan mudah mau dikelabui lah, jangan mudah dibodohi. Beli gelang 15.000 jual 1 juta, nah, itu kan termasuk membodohi kan, mengelabui. Oke, terus yang kedua yaitu antara guru dengan santrinya. Sampai ada anak kecil, mungkin anak kecilnya kaget kali melihatnya, lo kok bisa mental kayak gini. Ya itu tadi, mereka sudah tertanamkan sugesti dalam dirinya karena mereka mempelajari. Karena kalau misalnya nggak mental ya kurang wow.
Jadi respon seseorang ketika nonton yang belum paham nih, pasti mereka menganggapnya wow. Tapi kalau yang sudah paham, itu mereka gimana ya? Ada yang sampai mengolok-ngolok. Namun setelah saya kaji lebih dalam, kayaknya saya perlu juga mengeluarkan apa yang saya pahami supaya orang bisa tahu ya fakta yang sebenarnya. Nah, kalau cuma diam aja, nggak menjabarkan, nggak ngasih tahu ke yang lain, ya bisa-bisa gimana jadinya. Oke, mungkin sampai di sini paham arah tujuan saya yang sebenarnya. Yang pertama, saya nggak mau membenci orang, tapi saya ngomong kayak gini supaya orang bisa mengenal. Supaya bisa mengenal juga, oh ternyata cara kerjanya seperti ini. Itu adalah permainannya adalah sugesti. Jadi seolah-olah orang itu merasakan dirinya itu adalah olahan tenaga dalam, padahal itu adalah sugesti. Terus ada yang tanya kayak gini, apakah saya bisa mementalkan orang seperti itu? Kalau kemarin itu kan, apakah saya bisa mental atau enggak? Maka saya akan jawab, kemarin saya jawab, bisa iya, bisa enggak. Kalau saya respon, saya akan mental. Tapi kalau saya biasa-biasa aja, netral, insya Allah enggak sampai mental. Adapun ini kebalikannya, apakah saya bisa mementalkan orang seperti itu? Karena kalau udah berani ngomong kayak gini, otomatis harus berani praktek. Jadi jawabannya seperti ini. Yang pertama bisa, tapi mentalnya itu yang pertama. Yang saya ajak seperti itu adalah orang yang saya kenal. Yang mana orang tersebut sudah lama belajar bareng sama saya dan pemahamannya sama. Terus yang kedua, bisa saja mental yaitu bukan orang yang saya kenal. Tapi di dalam dirinya ada suatu gangguan yang mana gangguannya berkaitan dengan hal-hal mistik. Karena ketika ada orang gangguan, misalnya kita nemuin orang sering kesurupan, terus kita tangani dengan cara seperti itu, maka mereka tuh meresponnya pun ketika kita serang kayak gini, dia akan mental. Kenapa bisa terjadi reaksi seperti itu? Karena portal goibnya di dalam diri manusianya itu udah terbuka, jadi instingnya itu tajam. Sesuatu yang halus bisa ia rasakan karena melekatnya jin dalam tubuhnya itu. Kalau manusia normal nggak bisa. Oke, catat kata-kata saya. Jika manusia normal, insya Allah itu nggak bisa, walaupun seseorang itu memancing emosinya. Tapi jika arah kesadarannya masih di ruang normal itu, maka tetap nggak bisa jika orang itu nolak. Sebenarnya kalau saya membahas kayak gini tuh lama-lama larinya ke ilmu hipnotis. Sama halnya hipnotis. Oke, saya akan ngasih contoh nih. Kenapa saya beralih ke hipnotis? Karena seseorang ketika mendalami ilmu kebatinan seperti itu, maka dia ujung-ujungnya lari ke ilmu hipnotis. Ilmu hipnotis pun sama. Nggak semua orang bisa dihipnotis, diginiin terus langsung tidur. Jika emang seperti itu cara kerja hipnotis, saya ingin ketemu ahlinya hipnotis. Semoga video saya ditonton sama mereka yang menganggap dirinya ahli hipnotis. Bahkan pesulap merah pun, ya semoga beliau nonton. Saya nggak bermaksud untuk menjelekkan ya, tapi yang saya pahami seperti itu. Oh, ketika kita merespon kata-kata seseorang, terus berhasil dialihkan arah kesadaran kita, maka terjadilah reaksi seperti itu. Namun ketika kita masih normal-normal saja, masih wilayah netral itu, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Diginiin sampai tidur nggak seperti itu. Kayak di TV-TV itu diginiin langsung tidur, ya nggak semudah itu, nggak gimana. Cuman ya itulah, orang memperlihatkan sesuatu yang mana mereka nggak menjelaskan gini loh hipnotis, gini loh tenaga dalam, gini loh ilmu sugesti. Jadi bisa saya katakan bahwa seseorang itu selalu mengatakan dirinya saya nggak bisa apa-apa, tapi kenyataannya mempertunjukkan dirinya seolah-olah bisa. Nah ini yang kebalik, ini yang jarang disadari sama orang-orang.
Ya, tujuan saya kembali lagi bahwa saya nggak bermaksud menjelekkan praktisi lain yang sering praktek tenaga dalam kayak gitu. Namun cobalah tolong jelaskan ke orang-orang bahwa cara kerjanya seperti ini supaya orang awam itu menilainya nggak gimana ya. Penilaian itu sangat wow sekali, luar biasa. Padahal itu sampai ada yang memponis bahwa itu adalah ilmu hikmah, ilmu karoma. Kalau itu ilmu karoma, bisa-bisa kualat saya ketika ngomong kayak gini. Apalagi seseorang itu misalnya berpakaian kiai, padahal yang ikut serta mendampingi dirinya adalah khodamnya sendiri dengan cara ritual tertentu. Nah, jika saya nggak bisa membedakan mana yang memang benar-benar murni atas dasar ketakwaannya itu, sehingga terbukalah firasat yang tajam atas dasar takwa ya, bukan dengan kolaborasi dengan jin itu. Karena sebenarnya ketika seseorang kolaborasi dengan jin, maka itu kepekaannya sangat cepat sekali terbuka. Tapi bisa-bisa syaratnya amburadul, bisa seperti itu. Mungkin sampai di sini teman-teman yang lain, insya Allah semoga bisa memahami maksud penyampaian saya ini, apa yang kita sharingkan ini. Dan tujuan saya di sini yaitu menyampaikan apa yang selama ini saya pelajari, menyampaikan fakta yang sebenarnya. Adapun jika sekiranya ada pembuktian ke depannya, insya Allah saya akan ikut jika ada undangan. Tapi di sini saya nggak mencari musuh ya, karena cari musuh itu sebenarnya mudah. Namun ya pasti yang namanya manusia pasti ada saja yang memusuhi kita dan menyukai kita. Pasti seperti itu. Ya seperti itulah hidup. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan di inbox, tapi saya akan jawab satu-satu, yaitu dengan melalui video seperti ini. Adapun pertanyaan berikutnya, insya Allah saya akan jawab dan buat rekaman ke depannya. Mengenai Rogo Sukmo itu gimana, oke. Mungkin ke depannya saya akan bahas juga. Mungkin cukup sekian sharing kita kali ini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di subscribe. Jika sekiranya merasa nggak ada manfaat di dalamnya, ya di sini nggak ada paksaan mau subscribe, enggak. Karena tujuan saya bukan nyari subscriber, tujuan utama saya bukan seperti itu. Yang penting selama ini saya berpikir gimana caranya saya itu membuat video yang mana video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.